Ya malam di sini spot ya, di sini spot. Jadi malam semuanya. Saya sehat-sehat dulu ya. Yuk dibantu tab-tabnya. Yuk dibantu tab-tab layarnya ya guys, biar makin rame. Ya malam semuanya. Ya halo, tukang bangunan Malang ya. Oh dari Malang ya. Selamat malam semuanya ya. Ya sudah seperti yang itu ya. Sebenarnya skenarionya mulai terlihat teman-teman. Skenarionya mulai terlihat nih. Pondasi ini seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan kita itu ya, ini sudah mulai terlihat. Jadi akan kemana? Akan ke, tunggu aja ke 16.000 sampai 15.500. Karena memang seperti yang kita duga dia tidak kuat ini. Kalau teman-teman lihat itu tidak kuat di mana tidak kuatnya. Sebenarnya tidak kuatnya di sini 17.500. Ini yang jadi supportnya, akan jadi supportnya yang masa lalu akan jadi resist saat ini, pantulan gitu ya. Thank you Rel Dupa, Rel Duda gitu ya. Plus ada bad news ya, kalian mungkin tunggu aja teman-teman, tidak usah kesusu. Mungkin tanggal 13-14 itu nanti baru kelihatan. FOMC aja kalau mau masuk itu setelah FOMC. Kalau memang FOMC dia hijau, ya berarti itu konfirmasinya memang untuk bullrun. Jadi bullrun itu mungkin memang sudah tidak lama, tapi bullrunnya belum bullrun yang sebenarnya. Kemudian ini baru bullrun sesi 1 pra halving kalau orang bilang. Pra halving itu terjadinya kapan? Lah itu kalau teman-teman memperhatikan di tahun 2018 yang pernah kita bahas itu, dia itu sebelum, jadi gini. Ini kalau teman-teman lihat di gini kan tidak ketok loh. Kelihatannya seperti crypto winter. Ini crypto winter ini seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu crypto winter seperti apa, seperti ini kondisinya. Ini ya, di sini ya. Terjadi zona panjang gitu. Tapi di tengah ini sebenarnya ada momentum teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan lebih detail lagi, itu ada momentum. Ya, koreksi bisa ya, saya setuju. 16K kalau memang terberat bisa 15.500, tetap harus ditunggu. Kalaupun terjadi bocor di area itu, teman-teman, itu kemungkinan full blocknya itu kecil. Kemungkinan full blocknya kecil itu gimana? Mungkin akan ada reaksi pantulan ekor panjang yang menembus 15.500, bisa terjadi. Tapi kemungkinan untuk jadi candle satu hari full block itu di bawah 15.500 kemungkinannya sangat kecil.
Jadi nanti akan ada daya pantul di situ. Nah, kalau teman-teman ini yang saya bahas adalah 2018 dulu, karena disinilah teman-teman bisa dapat riwayatnya, gitu. Jadi riwayatnya pada masa lalu itu adalah posisi dia uptrend, mulai terjadi pemantulan untuk harga terbawah untuk menuju ke atas, dimulai startnya adalah 15 Desember. Kalau ini ditempatkan dengan FOMC, dia setelah FOMC. Kenapa bisa terstruktur gitu loh. Nah, terus kalau teman-teman perhatikan di 2019 juga sama, kenaikannya dia sampai dari Desember sampai di Februari dia dinaikkan, ini lumayan loh, naiknya tetap 50% ya di bulan Februari 2019 pun. Itu 17 Desember sampai 12 Februari. Jadi ada track record di Desember itu memiliki prospek yang bagus. Pertengahan Desember kapan terjadinya? Itu adalah sekitar 15 sampai 17 Desember. Ada dua riwayat data itu yang oke sekali. Nah, kalau yang 2018 teman-teman terbacanya di sini bullish. Desember tanggal 15 itu memiliki dia kenaikannya tapi tetap seperti ini ya. Ini prosesnya tetap Februari belum naik-naik loh. Nah, ini ada winternya di sini tapi sudah ada kenaikan. Jadi kalau teman-teman pengen tahu kondisinya seperti apa, kondisinya pada waktu Desember 2018 itu adalah 3118, tapi dia posisi di bottom di sini ada benar-benar naik benar itu di 8 Februari itu 3300, kenaikannya 10%. Di sini di atas ini tapi dinaikkan dulu area ini ke sini sekitar 20 sampai 30%, karena 3183 saat itu menjadi 4141. Tapi kenaikan signifikan tidak sampai nanti Februari seperti ini kondisinya. Lah, itu kalau rekam riwayatnya. Nah, kalau yang sekarang ini apa yang kita alami? Kita ngalaminya memang posisinya Desember, tapi kita sudah ngalami ini. Tinggal kita nunggu yang sini. Ini kita sudah ngalami di sini. Nah, ini tinggal nanti naik turunnya seperti apa? Apakah dia cepat? Lebih baik dia cepat langsung di sini winnya daripada sideways lagi seperti ini walaupun ujungnya di sini tapi sudah tidak ada penurunan lagi di tanggal 15 gitu ya. Setelah itu dia naik gitu. Jadi saya nanti akan nambah muatan di tanggal 15 atau 16. Kenapa saya mau nambah muatan di area itu? Mungkin ngepasi dengan setelah FOMC. Bisa jadi dia membentuk polanya di sini, udahan. Dan disinilah seperti yang kita kemarin bahas beberapa hari lalu. Lebih baik saya bahas ini dulu ya teman-teman, jadi minimal bisa tahu dulu gambarannya. Ini yang kita tunggu. Nah, kalau seandainya terjadi bocor, bisa enggak bocor sampai di bawah 15.000? Bisa, tapi enggak full block kemungkinannya. Ekor panjang. Kemungkinannya seperti itu, bisa ada kemungkinan bisa. Tapi teman-teman, kalau saya secara pribadi saya akan nambah kalau sudah ada muncul ini. Sebelum muncul ini saya tidak mau nambah. Loh, kalau muncul ini kan berarti lebih tinggi. Iya, lebih tinggi. Bisa jadi saya dapatnya lebih tinggi, tidak di bawah. Tapi saya lebih baik dapat konfirmasi ini daripada saya beli umpamanya di sini ya. Nah, beda lagi kalau di sini nanti dikonfirmasinya toyib, ya, itu saya masuk. Tapi kalau di sini tidak dikonfirmasi toyib, berarti kan teman-teman gambling ini. Cara melihatnya apa? Balok ini, balok merah sama balok hijaunya 2 kali dari merah. Kok bisa gitu? Ini contohnya di sini teman-teman. Nih seperti ini teman-teman. Ini kondisinya W.
Dan sebelum dia naik maraton, ini contoh paling tepat ini nih. Kayak gini nih teman-teman. Nih. Ya. Jadi caranya nanti lihatnya apa ini? Dua balok ini. Kelihatan ya, teman-teman? Tuh, tak gedein ya. Baloknya lebih besar, panjang. Nanti kalau sudah bottom sekitar ininya muncul seperti ini, lah itu teman-teman baru masuk. Itu baru maraton. Makanya dari kemarin ini belum menurut saya belum. Karena tidak ada, kita tidak menemuin itu. Jadi di sini dia tidak kuat nih sama toh. Di yang tidak kuatnya di mana ini sudah mulai konfirmasi. Kalau besok pagi jam 7 konfirmasi ya berarti dia turun. Berarti pola ini yang akan dituju. Ya. Matic Bang. Ya, oke. Ini seperti itu ya. Kurang lebih ya gambarannya untuk BTC ya. Nah, terus Matic akan kemana? Matic akan gini, kalau untuk Matic, BNB, ETH, kemungkinan biasanya karakteristik seperti ini bisa sideways nanti dia koreksinya bisa di area sekitar tanggal 10 gitu mulai. Minggu itu Sabtu itu hari apa? Sabtu tanggal berapa ya Sabtu? Jadi ini ya, ini mulai koreksi. Kalau umpamanya dia koreksi sampai kemana, kemungkinan dia area-area ini mungkin dia pertahankan. Tapi berbeda ya untuk Matic ini, karena dia posisinya tidak di bawah seperti BTC. Jadi kenapa dia tidak bisa turun terlalu bawah gini? Karena memang ini sengaja dinaikkan dulu. Berarti ini memang ada yang memaintain produk ini. Untuk apa? Seandainya terjadi koreksi-koreksi ini dia sudah perhitungkan ini, kurang lebih nanti gini toh paling ya, nanti nunggu kalau diginiin nanti polanya kurang lebih nanti ngepasi paling sideways lah kalau menurut saya, tidak jauh dari ini. Area yang perlu ditunggu 0,8 aja sampai 0,76 itu ring dia penurunan untuk koreksinya gitu ya. Sampai nanti tunggu BTC nya uptrend baru dia ngikut. Semua ngikut nanti menurut saya. Karena tidak lama lagi ya gitu ya menurut saya. Kalau time frame 1 hari ini sebenarnya teman-teman bisa untuk gini, untuk pantauan aja, untuk mapan. Oh ini berarti tepat ini segini. Kalau untuk time frame 1 di bawah itu, saranku tetap 4 jam. Karena yang 1 jam itu bacanya toyib susah kamu. Aku sudah pernah praktekin, baca toyibnya tuh enggak, itu miss gitu loh, miss gitu loh, masian. Tapi kalau yang di time frame 4 jam masih oke lah. Gitu ya. Time frame 4 jam masih oke untuk kamu trading untuk 2 hari sekali, 3 hari sekali sebenarnya bisa membaca dari time frame 4 jam masih bisa. Gitu ya, cari aja toyib nanti akan bisa itu. Sabtu tanggal 10 ya benar, berarti itu ya Bang Sulwi. Sabtu tanggal 10 itu menjadi koreksi cukup lumayan. Nanti teman-teman itu nanti dalamnya di situ. Nggak tahu mau diangkatin dari sekarang. Kalau menurut saya untuk yang sekarang dia masih merah hijau. Nanti hari Sabtu itu mulai itu. Karena nanti kan semua YouTuber akan bahas soal FOMC. Disitulah terjadi secara natural, yaitu alam bawah sadar seorang investor itu akan melepas sebagian dari barangnya dan cenderung lebih wait and see. Itu natural, itu bukan paus yang ngedam. Itu yang melepaskan adalah koreksi dari natural investor. Gitu ya. Jadi kita harus belajar dari track record. Itu riwayat, teman-teman, yang bisa dipelajari menurut saya. Nah kalau untuk BNB ya kurang lebih dia akan sideways atau dinaikkan dulu terus diturunkan. Kalau lihat di tanggalnya sudah tidak mungkin ini. Kalau umpamanya BNB turun pun tidak terlalu banyak menurut saya, maksimal di area 250 dia nanti angkatin kembali. Tapi ini pun belum tentu terjadi gitu ya.
Kalau menurut saya lebih baik kalau mau tambah muatan untuk BNB setelah FOMC tanggal 14. Tetap itu lebih tepat untuk muatan. Kalau umpamanya teman-teman, nah kalau ini koreksinya lebih cenderung ke, menurut saya koreksi, kecenderungannya koreksi, tapi tidak gede ya, koreksi ya, bukan dam ya. Koreksi bedanya kurang lebih berapa? 16 sampai 15.500. Ringnya yang akan terkoreksi mungkin loh ya, kemungkinan kalau menurut feelingku loh ya, itu kurang lebih di 15.500 sampai 16.400. Di sini kemungkinan. Ini kalau teman-teman perhatikan kemarin yang kita bahas itu 17.500 dia itu enggak lebih kan, ini sama. Ini betul nih. Dia enggak bisa tembus ini. Ini sudah terkonfirmasi kalau besok pagi blok ini balok ini full sudah seperti ini, ya berarti memang turun koreksi. Karena ini sinyal. Kalau teman-teman perhatikan semua sinyalnya sama. Nih teman-teman. Sinyalnya sama. Di sini toyib, di sini tidak kuat. Di sini toyib, di sini tidak kuat. Di sini toyib, di sini tidak kuat. Di atas MA25. Dan baloknya munculnya kurang lebih mirip gitu ya. Nah ini kalau yang downtrend loh, ini kalau yang ini apa ndak bisa seperti itu, beda teman-teman. Jadi bedanya apa? Kalau teman-teman perjauh gini, teman-teman akan melihat momentumnya berbeda dengan yang di sini. Ini seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman ndak bisa berharap ini seperti jungkel di sini, ndak bisa. Yang paling realistis apa? Yang di sini. Ayo kita buka ya yang di situ seperti apa. Ya. Ini tak hapus semua dulu. Jadi teman-teman bisanya pantau yang di sini. Ini mirip pian karakteristiknya. Tuh. Jadi W dia bentuknya ini kan, ini sudah muncul dari ini. Persis dari ini sudah muncul. Di atas MA25 kita sudah bahas seminggu yang lalu seperti itu. Dan dia tidak kuat, tunggu sampai dia memiliki momentum ini. Moga-moga aja cepat ya, ngegas gitu ya. Seperti itu kondisi yang saat ini kita tunggu, itu sama persis nih. Ini kan sama. ETH oke, ETH yang belum ke itu diketik lagi ya, maaf mungkin aku tadi lagi menjelaskan tidak melihat, tidak usah, itu mesti saya bahas ke depan gitu ya teman-teman, jangan itu dimasukin hati ya. Itu ya sama, karena apa? Jadi gini loh, Om kok gue berani mentok gini, apa memangnya pasti mantul? Kalau ini sesuai dengan skenario yang biasanya saya perhatikan dari waktu ke waktu. Jadi kalau sudah ada seperti ini, jejeran seperti ini, dia mantulnya nanti jejernya sama, tidak lebih jauh. Biasanya gitu. Dan di sini dia tidak kuat, sama ini W. Nanti kemana? Antara nanti bisa ke segini, ini jadi tarikanmu gini kalau untuk ETH. Bisa area ini yang akan dituju 11498 atau area yang di bawahnya. Dan nanti kita belum tahu apakah dia baloknya itu di sini. Yang perlu mbok tunggu area ini atau yang bawahnya. Ini yang perlu dipantau teman-teman. Baloknya yang mana? Yang ini atau yang ini, gitu. Biasanya seperti ini polanya.
Kok gitu? Ayo kita bedah secara riwayat ya teman-teman. Jadi ini padahal aku tuh ya angger nyeplos loh teman. Tapi memang maksudnya itu yang saya lihat, kalau posisinya itu ada tahanan seperti itu, biasanya itu akan kecenderungannya seperti itu. Jadi dia menahan itu. Itu konfirmasi teman-teman. Jadi market itu berbicara gini, terjadi penurunan itu dah, terus terjadi koreksi kembali. Di sini penurunan, terjadi pantulan, koreksi kembali. Di sini benar-benar ditahan. Dan ini menjadi pertahanan. Biasanya kalau sudah polanya seperti itu, dia akan kuat bertahan di situ. Dan biasanya kalau contoh kayak yang tidak kuat itu seperti apa? Seperti ini. Ini pertahanannya tidak kuat, jadi dia tidak ada sama sekali. Dia langsung miss. Gitu dong. Jadi dia tidak bisa bertahan memangan. Gitu. Ini miss ya. Bocor gitu loh teman-teman. Tapi kalau sudah ada gini, biasanya di sininya kuat ya. Biasanya seperti itu. Nanti bisa terjadinya ini beberapa hari, tapi kalau lihat di waktunya sudah mepet, kemungkinan cuma satu kali bentukan gini, kemungkinan ya. Menurut saya kurang satu kali toh bentukan pola seperti ini loh. Ini bentukan ini kurang ini yang kita tunggu. Karena di situ sudah dua, jadi tiga kan, di sini sudah dua kali. Ini sudah dua kali, jadi kurang satu kali lagi teman-teman menunggu. Malam mau ya Bang Arsi, malam gitu ya. Ide ya seperti itu. Tapi kembali lagi itu ya, ini bukan buat futur, karena di futur itu naik turun tahu sendiri kan, hari ini aja naik turun. Jadi beda. Kalau ini mbok praktekin di futur tuh beda gitu. Jadi teman-teman saat takutnya ke liquid gitu loh. Bukan saya ndak itu gitu loh. Wah ini tok anti futur gini. Ndak. Malah saya tuh kasihan kalau ndak tak bilangi kan ya, nanti akhirnya dipraktekin, sedangkan kenyataannya tuh tidak seperti itu gitu loh. Kalau di dunia futur dan spot seperti ini, cara berpikirnya berbeda. 5% di spot itu penurunan tidak masalah, 5% di futur level 20 kamu sudah liquid gitu. Ya mending spot bisa tidurnya gitu ya. Gitu ya teman-teman, maksudnya biar tidak salah berpersepsi gitu ya. Saya bukan berarti saya anti futur, orang enggak boleh. Enggak, itu pilihanmu. Itu kan punya pilihan. Gitu ya. Apa yang tanya lagi? Jadi minimal gambarannya sudah tahu ya. Kurang lebih menurut saya tanggal 15 saja itu momentum terbaik. Mungkin teman-teman kalau yang sudah ada muatan ya biarin aja. Menurut saya, kalau saya secara pribadi kan sudah di area 15.7 dan 16.000, jadi buat saya sih masih safety lah ya. Itu ETH tadi. Ini tadi ETH dan jadi kalau mamanya koreksinya mungkin di 1141 atau di 1071. Ada potensi ada. Sampai nanti tanggal 3 ya, nanti kencangnya tanggal 10. Kencangnya nanti tanggal 10. APT kok ya. APT ya. Di atom bar APT ya. Atom C ya. Atom bar APT. Tapi tidak semua produk seperti itu. Ada produk-produk yang dikerek. Biasanya ya teman-teman jeli-jelinan aja melihat. Kalau sudah toyib itu masuk gitu lah. Kalau awal-awal toyib masuk. Kalau sudah gini-gini ini tinggal koreksinya ya.
Ini tinggal koreksinya, kalau lihat di momentumnya semua sama ya kurang lebih ya koreksi di sini juga sama. Nanti kalaupun naik ya naiknya tidak banyak, paling ya ring-ring. Kalau di sini kan udah kelihatan sebetulnya. Di sini resistnya ke tembus danda. Berarti ini nanti kemungkinan memang di sini dia mentok turun mantul dan W. Nanti tunggu aja momentumnya di mana. Momentumnya di sini. Tunggu aja ini ya, sama tarik balok ini besok. Kapan ya? Kembali lagi 14 Desember nanti baru teman-teman bisa lihat itu. Sebelumnya itu mungkin sangat sulit. Sebelum tanggal 14 itu candle ini muncul sangat kecil menurut saya. Kalaupun terjadi ya bisa sih 13-14 gitu ya. Momen sebelum 13 itu menurut saya sulit. Candle bullish ini akan muncul itu sulit. Menurut saya cukup sulit loh. Tapi kita sedang menunggu candle bullish ini. Tidak lama. Gitu ya. Momen Desember ini tunggu aja. Stay aja uang. Kalau candlenya bullish itu muncul. Candle bullish itu apa? Candle bullish itu adalah balok merah kecil 2 kali balok, terus disambut dengan balok hijau 2 kali lipat. Itu candle bullish. Nah kalau sudah itu semua hampir rataan para trader sudah pasti masuk. Karena candle itulah yang memandu dari tahun ke tahun. Bottom itu yang maksimal itu adalah ketika candlenya 2 kali lipat, hijau ini 2 kali lipat dari merah di time frame 1 hari. Itu sinyal kuat, tidak bisa dipungkiri gitu. Nah kalau di sini awal-awal di sini lah, karena kan belum terbentuk bottomnya. Jadi kalau yang awal teman-teman jangan berpikir di sini di awal gitu langsung itu, karena sifatnya dari market ini kalau teman-teman pengen ngerti semua butuh kokangan. Reaksinya tuh butuh kokangan. Kokangannya di apa ya? Di bottomnya ini. Jadi tidak bisa yang pertama kali itu langsung gitu, sulit, menurut saya sangat sulit. Sangat jarang sekali terjadi. Doge, mau bar atom apa kowe? Mau? APTC, ya APTC ya mau. APT. Time frame berapa? Time frame 1 hari. Doge ya oke. Bar APT Doge Ben, oke. Tanggal 10 ada koreksi sampai nanti tanggal 13-14. Karena kan ada FOMC 13-14. Ini hari ini aja mungkin besok itu sudah koreksi terus sampai tanggal 13-14. Kemungkinan loh ya, menurut saya bisa terjadi. Tapi apakah saya cut loss? Enggak loh ya, tak kayak ngerti sih loh ya. Aku enggak cut loss sedikit pun tahu koreksi loh. Karena saya sudah take profit margin kemarin ya, teman-teman. Nah, kalau untuk APT ini kan produk yang sudah kedam. Nah, ini karakteristik yang perlu teman-teman perhatikan. Produk yang sudah kedam begitu launching dia itu recovery. Lah ini kayak gini nih bagus. Beda ya. Itu teman-teman perlu perhatikan produk ini. Dia ini nanti akan menggunakan momentum ini untuk ngepam. Kenapa seperti itu? Dia butuh panggung. Ingat-ingat teman-teman. Dia butuh panggung. Panggung terbaik adalah apa? Ketika semuanya pada turun. Nanti lihat ini produk satu ini ya, dia koreksi umpamanya koreksi ya, benturnya memang reaksinya akan ke sini ya. Nanti dia akan panggungnya akan muncul ini. Ini kalau teman-teman posisi diperbolehkan nanti dapat momentum di bawah ini, ambil. Nih ya. Di sini.
Kalau saya suruh beli ya saya berani beli cuma di 47 ini, $5 ke bawah gitu ya. Tapi ya sebenarnya kacau orang ya kalau mau. Sebenarnya kalau yang kayak Bang Arci kemarin sudah di sini ya Bang. Bang Arci ya Bang. Kamu di 34 ya. Ini sudah seger sekali nih Bang Arci, 50% ya. Jadi ini tunggu aja dia mantul ini nanti. Nanti panggungnya ini tepat momentumnya lah. Teman-teman harus melihat sebuah riwayat, dilihat proyeknya bagus enggak. Ini sedang apa? Sedang turun, down. Tapi kok dia bisa melewati golden ratio, ya berarti momentum. Karena di sini begitu dia bisa momentum di sini, karena yang time frame 1 hari belum bisa dibaca. Belum bisa dibaca. Yang bisa dibaca 4 jam. Dan nanti kalau dia mantulnya di area 0,7. Jadi kalau mamanya teman-teman ini koreksinya berapa beberapa itu ya, dilihat apakah dia nanti besok naik lagi ya sudah maraton. Udah. Gitu ya. Santai aja. Kalau untuk APT santai aja. Malah sebetulnya kalau teman-teman mau nambah muatan tuh nanti di 4,7. Karena ini produk bagus. Ya, sekitar 4,7 ya, betul. Dan caranya hitung margin gimana? Gini, ini kan 3,4. Di atas ini jadi 5,2 mamane ya. Berarti kan 1,7 berarti kan naiknya 50%. Berarti kan uang kita dilihat dari danamu mamane $1.000 gitu ya. $1.000. Terus naik 50%, kan otomatis jadi $1.500. Saya melihatnya di nominalnya. Yang saya jual adalah kalau take profit margin saya jualnya $500 nya. Jadi kan sisa 1.000 ke depan. Itu TPM. Dalam artian itu kita sebutnya TPM. Take profit margin atau take profit untung. Keuntunganmu gitu ya. Ya, APT kalau mau masuk malah di areanya adalah 47 ya. Karena ini takutnya ada koreksi sedikit dia bisa mantul di situ gitu ya. Itu cara saya beli gitu. Jadi teman-teman enggak kegrek ke bawah dulu mentalmu. Kalau beli posisi di atas enggak enak. Gitu. Jangan beli karena mengejar gitu ya. Itu cara saya. Jadi kesempatannya kita untuk rugi kecil. Selamat malam Bang Toyib. Ya, selamat malam Bang Dwi. Itu ini ya. Oh, Bang Tom ya. Itu ya Doge sama Ben ya. Oke yuk. Doge sama Ben. Doge ini kemarin harusnya sudah take profit ya. Teman-teman, kalau teman-teman yang kemarin di 0,7 itu sudah marginmu itu sudah harusnya sudah dapat ya. Nah, jadi gini teman-teman, kalau teman-teman untuk Doge ini kan time frame 1 harinya kan kita pernah bahas di sini ya, 0,7 sampai 0,8an lah kurang lebih gitu ya saat itu. Nah, gimana caranya take profit? Kemarin sebenarnya punya kesempatan di 0,11 itu, berarti teman-teman sebenarnya kan sudah margin di sini sekitar 50%, harusnya TPM. Ini adalah TPM saya. Kenapa TPM? Karena sinyal. Ini balok, ini kan benangnya 3. Baloknya loncat, sinyal. Disitulah saya TPM pertama kali. Dan nanti kalau naik lagi lah, kalau koreksi, bertanya, jangan cuma enak tok gitu loh maksudnya. Kalau ndak enak koreksi, minimal teman-teman sudah margin, maksud saya gitu. Disinilah saya menjaga psikis saya. Kenapa saya take profit rajin? Karena tidak ada kenaikan yang terus-menerus teman-teman. Itu perlu teman-teman pahami di dalam dunia investasi. Kenyataannya seperti itu. Gitu ya.
Jadi Doge tunggu aja, kalau memang dia diberi koreksi ya nanti koreksinya nanti kemungkinan tarik aja di ininya. Di sini kurang lebih caranya ngitung gimana? Ini loh supportnya tarik kan ketemu. Nanti berarti dia antara 0,07 sampai 0,8. Kalau ini barengan koreksi loh ya, ngikuti koreksi pada FOMC loh ya. Tapi kalau karakter segini biasanya dia ngelawan arah. Pokoknya yang bentuknya ada orang besarnya di ini dan karakteristiknya ngepam-ngepam, punya karakteristik yang bisa nanti dia butuh panggung melawan arus. Nah, tapi kita nggak ngerti permasalahannya. Jadi kenapa ketika beli itu paling enak sebenarnya di golden ratio gini, aman kayak si Bang Arci itu. Dia diamin aja karena belum tentu dia koreksi. Dia kalau ndak koreksi, ini buat panggungnya dia bisa ndak bisa. Dia kerek sejauh mungkin. Tinggal orangnya ngikut ndak. Gitu. Gitu ya. Jadi karakter seperti Doge, Shiba, APT perlu mendapat perhatian khusus, tidak bisa kita samakan dengan BTC saat ini. Karena dia memiliki karakter yang bisa kepam itu. Karena butuh panggung. Panggungnya apa? Ketika orang koreksi, ketika orang jenuh beli. Nanti koin-koin yang semacam ini itu biasanya mencari panggungnya. TP bisa di 08 ya bang. TP apa lagi? Sik Saki Nugroho ki TP apa lagi? Saya entry di 48 ya betul. APT. Sik iki 08 apa ya? Sik iki kok salah iki. Saki 08 itu apa? Doge apa lagi? Tok 08. 08 itu beline, bukan TP itu take profit margin. TP itu take profit. Kita menjual TP itu. Kalau pembelian, kalau dikasih kesempatan di 08 bisa Doge, tapi kalau enggak kan punya konsekuensi. Maksudnya gini, kalau ini saat ini kamu beli Doge itu 0,8 paling oke. Karena kalau enggak, nah ini kalau kamu beli 0,10 biar dia koreksi di sini kan kamu rugi dulu 20%. Tapi kalau kayak Bang Arci atau siapa ya temen yang beli Doge kemarin, siapa ya, 07 di sini, ya teman-teman enggak usah takut. Kalau dia nanti naik lagi kan oke. Biasanya di sini malah TPM, take profit marginnya itu di posisinya adalah kemarin ini di 0,11 malahan gitu ya. Dari 07 ke 0,11 itu gede loh, 50% lebih gitu ya teman-teman. Dari seperti itulah momentum yang teman-teman bisa lakukan. Jadi dengan yang ikut di sini harusnya sudah mulai ngerti ya karakteristik bagaimana cara membeli dalam momentum uptrend pun kita tidak sampai kebocoran harga gitu loh. Bagaimana? Jangan kejar yang di sini-sini karena ini adalah ruang take profit margin, bukan ruang pembelian. Ini salah. Ini bukan ruang pembelian, ini salah. Ruang pembeliannya di mana? Ruang pembeliannya di sini. Kalau teman-teman dapat kesempatan di sini beli no. Kalau enggak ya nahi, jangan. Dengan seperti ini terus, kamu konsisten, menurut saya sangkutmu kecil. Kecil sekali. Beda lagi gini loh ya, kalau sudah naik di atas mbok tututi terus sampai di sini om, bar koreksi kecil mbok beli ya, itu ya tetap sangkut juga gitu ya. Terima kasih Bang Onati. Itu ya Bang Saki Nugroho, nangkep ya. Kalau misalnya saya beli terus simpan berarti kena down sebelum halving ya.
Iya Bang Saki, terima kasih ya. Dah, gini, kena down ketika enggak. Kenapa enggak? Ayo kita bedah. Ternyata kalau kita runtutannya 2020, ternyata setelah itu penurunannya tidak ada. Nih lihat nih. Kalau ini lolos loh ya teman-teman. 2018 dan 2019 tidak lebih tinggi. Ya tidak lebih dalam. Downnya tidak lebih dalam. Berarti kalau teman-teman lihat untuk kan dulu saya bahasnya karena saya kira 2023 halvingnya, karena saya ngitungnya 2020, 2021, 22, 23, jadi 4 gitu loh. Ternyata kan salah, kurang satu, makanya saya ralat. Ternyata halvingnya saya cari lagi, oh 2024. Berarti kita harus flashback 2 tahun sebelum halving, yaitu panduannya adalah 2018. Dan 2018 itu adalah harga termurah sebelum halving. Jadi kalaupun nanti ada momentum ini, benar, ada momentum ini, ya sebaiknya kalau menurut saya ya dijual ya. Karena kenyataannya tidak seperti saham. Kripto itu tidak seperti saham. Jadi perlu dipelajari eman-eman uangmu. Menurut saya gitu ya. Apa Onadio ya. Menurut saya gitu. Karena apa? Ketika nanti 2000 ini ya, posisi 2018 ke Juni, ini Desember ke Juni dia naikkan. Setelah itu kita diturunin kembali di area ini. Jadi setengah tahun, terus setengah tahun diturunin hampir lumayan ini 3.000 menjadi, jadi turunnya kalau dari atas ke bawah ini turunnya hampir sekitar 50%. Terus dia naikin lagi. Dinaikin lagi sedikit dari Desember lagi, dia naikin sampai Februari. Sebenarnya yang ini yang tepatnya. Ini. Ini dia naikin lagi. Setelah itu dia down lagi. Di sini. Sampai level di bawahnya. Jadi menurut saya uangnya akan sia-sia. Jadi kalau lo caranya ngelihat di sini bisa dilihat loh, bukan tidak bisa dilihat. Lebih baik dipelajari. Ini ya teman-teman. Ini yang di atas ini teman-teman bisa tahu konfirmasinya, teman-teman, tidak usah takut. Jadi teman-teman jangan ragu dalam dunia investasi. Bagaimana margin secara maksimal teman-teman bisa ambil. Ini 1, 2, 3, baloknya meloncat. Ini toyib teman-teman. Jadi kesaktian dari toyib itu kalau di atas, take profit margin maksimalnya dia itu teman-teman bisa baca. Ini yang saya temukan dalam dunia trading saya, makanya pelajarilah toyib itu. Menurut saya nanti teman-teman itu buat teman-teman sendiri. Percayalah, nanti kalau ketukanmu sudah tepat dari pembelian di bawah sampai margin di atas, nanti kamu akan ngomong gini, wah, tak aku itu ya memiliki ilmu yang bisa tak pakai seumur hidup. Dan menurut saya secara pribadi teman-teman, saya tahu ini aja ya teman-teman, buat saya itu satu anugerah gitu. Jujur saya ngomong terus terang, kenapa saya tidak sentuh itu janji saya sudah cukup bisa margin, terus saya sudah cukup gitu ya. Nama webnya ini pakainya itu, saya pakainya Binance, tapi ini buat catnya aja ya, karena catnya ini kan internasional kalau Binance. Oh iya, coba langsung Trabar ya boy. Trabar itu apa? Aku belum nangkep. Pasar kripto udah lama jadi bang, benar lagi koreksi. Iya, nah ini kan dibahas. Masih belum tahu
banyak ekor. Gini, nah ini pertanyaan bagus nih. Ini tak hapus semua ya, tak hapus semua. Ini kalau tak besarkan, jadi teman-teman nanti bisa kelihatan. Nih lihat nih ya, nih lihat nih. Jadi ini time frame-nya pakai 1 hari. Ini adalah nih ya teman-teman, kalau dari sini ini tak coret-coret W. Nanti teman-teman akan bisa lihat bahwa ini semua itu dikonfirmasi oleh Thoyib. Nih ya. Ini 3 benang ini ya. Jadi saya take profit itu bisa berkala. Bisa berkala ya. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Setelah itu biasanya koreksi gitu ya. Nah, ini kayak besarin ya. Ini margin paling terbaik di sini. Ini 1 benang, 2 benang, 3 benang. Ini kan baloknya meloncat ini dari ini ke ini. Ini Thoyib. Yang di atas ini seperti itu. Lah kalau sudah meloncat seperti ini, crossnya meloncat ini, apalagi sudah loncat-loncat segini itu ya. Tunggu aja sampai di sini, nanti ekornya turun gini ya wis 2 loh. Menurut saya gitu. Yang paling dikonfirmasi adalah 3 benangnya itu sudah lebar cross gini. Nah ini paling maksimal biasanya. Yang di bawah kan juga sama, kita belinya dengan model seperti ini untuk pembelian. Yang di atas itu memandu kita take profit margin secara maksimal. Gitu. Trader bareng. Trader bareng itu gimana? Yeah. Belang paling atas itu lah, kalau yang atasan berarti itu apa MA7-nya. Jadi gini, jangan salah ya nanti teman-teman, yang di atas harus yang hijau MA7, MA25 yang ungu, MA99 untuk yang golden. Jadi kita pakainya MA7, MA25, MA99. Ya ini kan sudah main bareng ya, Birja. Tidak apa-apa kalau untuk untuk rezeki itu sudah ada yang ngatur. Menurut saya gini, itulah seninya di dalam dunia trading. Mungkin saya margin cuma 20, tapi Bang Arci bisa 30, mungkin Bang Adi bisa 50. Dan uniknya di situ. Karena apa? Saya berharap teman-teman di dalam setiap ketukan dalam trading teman-teman itu memiliki pesonanya sendiri, memiliki karakteristiknya sendiri. Itu yang saya harapkan malahan. Jadi jangan ngikut saya secara pakem, karena ini tidak akan bisa mbok pakai seumur hidup. Yang bisa mbok pakai seumur hidup adalah apa? Ketika mbok eksekusi sendiri. Itu jauh lebih paten menurut saya seumur hidup. Saya berharap itu paten seumur hidup. Bukan cuman hari ini sama, harganya sama, pembeliannya sama, penjualannya sama. Tidak. Saya berharap keilmuan ini itu pakem seumur hidup. Itu yang saya harapkan malah. Jadi Indonesia ini memiliki investor-investor yang bagus. Saya berharap investor di Indonesia semua ini margin, pembeliannya benar dulu, penjualannya maksimal dulu. Harapan saya cuma itu teman-teman. Saya tidak berharap banyak. Saya cuma berharap apa yang saya rasakan di dalam dunia trading saya selama 2 tahun ini yang memberikan margin minimal bisa menjadi gambaran buat teman-teman untuk mengeksekusinya gitu. Oh futur enggak, jangan. Ini aja spot. Kamu spot tipe apa aja? Kalau yang biasa futur kan kamu butuh kekencangan gitu ya. Kamu beli di tipe apa aja? Kalau saya tipe up itu tak jual ecer-ecer, tapi tidak banyak. Dari portofolio biasanya cuma 10-15 gitu ya. Jadi gitu ya.
tadi siapa? One siapa tadi? Ya, Onadio ya. Sudah masuk ya. Sama itu kalau mau lebih detail bisa lihat YouTube Iwan Kripto. Itu di situ downloadan di sini sama ada. Itu yang tentang Bang Toyib. Itu yang di bawah sama di atas itu sama sebetulnya. Yang di bawah untuk pembelian, yang di bawah Golden Ratio ini kalau kita beli kan di bawah Golden Ratio di sini kan. Ini adalah toyib-toyibnya. Kalau teman-teman pengen perhatikan ini adalah toyib, ini ya kan. Ketika 3 benang lebar-lebar, baloknya meloncat. Ya teman-teman kalau umpamanya salah di sini ya tidak apa-apa di TCA di sini. Kalau pertama kali kan masih miss tidak apa-apa. Kan tidak jauh. Sebenarnya teman-teman kalau di sini pun ya tidak jauh bocormu. Bocormu tidak jauh. Menurut saya dengan candle toyib ini sulit lah kamu sampai ke down banget, itu sulit seharusnya ya, sangat sulit. Saya selama ngalami di apa kripto ini ya, dalam 2 tahun ini saya pakai panduannya adalah toyib ini, kecil kemungkinannya karena ini pembelian ekstrim. Inilah cara berpikirnya bandar teman-teman. Sebenarnya teman-teman tak bawa kepada satu kondisi di mana bandar itu beli kapan. Bandar belinya itu ini ketika panik sell semua. Dan kita berpikir seperti bandar atau paus. Bagian ketika ngerti sedikit, komunitas kita kecil sekali, seluruh dunia banyak. Kita itu cuman plankton kalau kata Om itu ya. Ya, kalau spot di tipe apa aja kamu sudah ngerasain tipe up, nanti ketagihan kalau belinya di bawah loh. Tipe up berapa? Ini saya sudah margin kemarin, sudah tak take profit ya 65% ya. Jadi tipe up saya ini, saya tuh paling rajin untuk memargin itu paling rajin, apalagi itu ya up. Wah wis tenan take profit terus wis. Apalagi SLP up kemarin sempat itu ya umur 65% ya. Itu kita ambil, kita jual terus. Jadi kalau teman-teman kemarin belinya di toyib di sini, ini teman-teman ya, 02 atau 02 something itu di sini 32 ini 60% sudah teman-teman. Ini kan kemarin kan kita beli di sini kan Bang Arji, yang dam-daman parah. Ini sudah 60% marginnya. Jadi kita take profit terus. Kalau yang disisain apa? Margin. Mau turun lagi ya tidak apa-apa, biarin, kita tunggu lagi nanti di 2,1 kita beli lagi gitu. Gitu cara saya gitu. Di sini aja itu 60% itu udah. Gitu. Ya, tanya apa lagi nih? Kayaknya sudah oke semua ya. Menurut saya ini sudah nangkap semua menurut saya. Marketnya mau kemana gitu. Ya kita tunggu aja. Ini tambah meneng, tambah slot ini. Ini. Coba kita lihat di temper 4 jamnya ya. Temper 4 jamnya naik turun. Ya pantau aja lah. Oh BNE, sorry maaf ya Bang. Waduh, maaf. Kok malah lupa loh, ini satu kok tadi sudah tak iling loh, malah
Ini hati-hati karena ini jadi tidak kuat. Jadi tidak kuat ini. Ini kalau sudah gini turun gini ya, biasanya dia memang tidak kuat. Memang tidak kuat. Kalau dia kuat dia nanti melengkungnya di sini ini masih naik. Posisinya gini ya. Apalagi ditunggu aja kuat atau tidak kuat tergantung dari ini. Kalau dia bisa gini, ya umpamanya dia gini ya, ke seperti ini, terus ini ke belok gini ya berarti tidak kuat ya. Kalau ini nembus berarti tidak kuat. Kalau tidak kuat kemana? Ke golden ratio. Nanti tunggunya koreksi di sini. Ini pembelian bisa. Gitu. Atau bocor sedikit. Biasanya bocor sedikit, tarik aja kering bawahnya ini. Karena biasanya ini susah ditembus karena di sini posisinya. Lah ini bulishnya kan seperti ini nih. Thank you Bang Arci. Bulishnya kan seperti ini nih. Ini loh bulishnya. Berarti ini biasanya menjadi tahanan cukup baik. Biasanya seperti itu. Ini biasanya susah dijebol. Kalau sudah sepanjang itu ya susah dijebol. Biasanya seperti itu. Biasanya dia cuma sampai di ring-ring ini aja sudah cukup. Ini sudah sangat parah sekali gitu. Kalau dia sampai koreksinya di sini sangat cukup parah gitu ya. Jadi kalau band ini menurut saya tunggu aja, takutnya koreksi. Masih ada koreksi. Tapi nanti dikonfirmasinya dia koreksi atau tidak. Ini dari sini ya. Ini yang perlu diperhatikan. Dua benang ini MA25 sama MA7-nya itu nyilang enggak? Tak gedein ya. Kalau dia nyilang seperti ini, ya berarti dia mau koreksi di golden ratio. Tapi kalau selama dia tidak nyilang seperti ini, dia mungkin akan maraton naik. Kalau tidak nyilang seperti apa? Kalau tidak nyilang dia momentumnya akan seperti ini. Berarti dia butuh bullish, mempertahankan bullishnya. Dia cuma bentur di area ini. Dan ini terus ngimbangi. Dia cuma bentur di sini dan mantul lagi baloknya. Baloknya cuma mantul. Ini balok ya. Ini balok-baloknya ya. Balok-baloknya yang tengah ini. Berarti dia cuma nari. Nanti di atasnya ini. Bisa jadi di atasnya ini. Bisa nanti. Gitu. Tapi kalau dia mantulnya di sini biasanya. Jadi tunggu aja apakah dia cross atau enggak. Karena ini penting. Dua benang ini penting. Jadi ini saya melihatnya dia cross atau tidak dari benang ini. Kalau dia tidak cross berarti membalik ke atas. Mantul lagi ke atas biasanya. Tapi kalau sudah nempel biasanya cross. Terima kasih orang sehat-sehat selalu. Ya, makasih sama-sama. Ya, Bang Tom, Bang Enggi ya, sama-sama. Thank you ya Bang Arci. Halo Bang, iya Bang CL, halo. Makasih ya yang sudah support ya semua. BTC Bang mau OP. Oh, BTC tunggu, jangan open posisi. Ini mau apa dulu? Kalau untuk futur jangan. BTC koreksi loh. BTC mau koreksi. BTC tunggu tanggal 13 sampai 14. Seperti ini polanya. Karena ini sebenarnya mengulangi yang di sini, teman-teman. Tinggal nanti sukses enggak. Dan nanti kita bahasnya kalau sudah sampai golden ratio, ya. Kalau menurut saya ini sukses kalau konfirmasinya gimana untuk bisa ngerti sukses atau enggak. Balik lagi ke balok tadi.
teman-teman. Sukses atau tidak sukses tergantung bottomnya itu bentuk ini enggak. Kalau bottomnya ini bentuk ini, ya sukses. Kalau galau lagi gini, wah wis angel gitu. Belum tentu sukses, mantul balik lagi nanti kalau di golden ratio. Ya. Itu perlu penting loh ini. Ini besok ini balok ini merah kecil terus panjang hijau. Ini balok ini di tanggal 15 sampai 20 ke depan. Ini yang paling penting. Polanya seperti ini karena ini akan menentukan dia bisa terobos di sini atau tidak. Kalau baloknya ini saya yakin hampir 70% ke atas dia bullish. Gitu ya. Bottomnya kurang lebih loh ya, kalau perkiraanku antara 15.500 terjelek sampai 16.400. Kalau di bawah itu paling tidak full block. Maksudnya tidak full block itu cuma ekor panjang tapi terjadi pada hari itu. Kemungkinan umpamanya pada hari tanggal 14 ya atau 13 peng turun di 13.000 sekalipun tapi menarik langsung peng. Biasanya reaksinya seperti itu. Jadi tidak usah takut. Anggap aja kita melihat pemandangan merah ekor panjang satu hari. Kalau saya gitu. Kalau sudah tidak ada muatan lagi loh. Kalau yang ada muatan ya kalah kebenaran dong. Pasang jaringmu kena semua 15 sampai 13. Katanya BTC bisa terjadi kalau gitu ya. Kalau ini yang terjadi di sini tidak kuat. Nanti makanya ini penting. Besok gitu. Ini kalau di golden ratio dia tidak kuat bull trap lagi. Bull trap lagi loh ya. Ini yang terjadi itu 12.000. Loh kok iso ukurannya 12.000? Ayo kita ukur. Ini kan ada takarannya sebenarnya teman-teman. Di sini bull trapnya 1800 toh kemarin. Turunnya lagi ketika dia bull trap jadi 15.400. Kurang lebih 2.500-an kan. Berarti ini bisa enggak kalau turun lagi 13.000? Kalau bull trap bisa. Tapi konfirmasinya nanti di sini, bukan di sini. Kenapa gitu? Karena ini sudah ada track record di sini. Dan sedangkan di sini ini polanya sama, ini sedang datar. Tapi kalau sampai dia bull trap ini belok soalnya. Ini tak posisi ya. Kalau seandainya ini bull trap di sini, ini kan merah ya Pak. Kuning ya, orange gini ya. Kalau dia di sini tidak kuatan berarti kan belok gini dong. Nah ini beda ceritanya. Loh kok beda? Lihat ini. Lengkuannya dia tersuram tuh ditarik terus. Semakin ditarik. Berarti kan belok seperti ini. Nah ini kan belum, masih tarik-tarikan. Nah bos. Ini masih naik loh. Ini kalau buat naik ini masih naik kan. Kenapa ini dinaikkan dulu ya, menjaga orennya biar dia enggak turun. Gitu loh. Tapi kalau ini sekali lagi didam teng ya wis terulah 1000, bener-bener 13.000. Tapi itu terjadinya nanti di golden ratio. Itu masih jauh. Kemungkinan terjadinya kapan bisa? Ini nanti momentumnya di golden ratio itu kemungkinan bisa awal Januari. Jadi nanti aja bahasnya, aja saiki. Kalau naik dibawa naik, diturunin dulu area ringnya sekitar 15 sampai 16.400 setelah membentuk pola W. Lah nanti kalau yang seperti yang isu-isunya itu bisa ndak bisa, bukan berarti ndak bisa. Nanti di sini bukan di area sekarang ini. Disinilah momentumnya.
Kalau memang terjadinya seperti itu gitu. Jadi nanti di sini teman-teman yang di sini biasanya saya sudah info, oh ini tidak kuat gitu. Kalau tidak kuat apa reaksinya? Ya berarti kan konsekuensinya berarti ini pernah terjadi bull trap, terjadi penurunannya 3.000, 2.500. Berarti di bawah ini juga 2.500, 13.000. Itu aja cara ngitung. Kira-kira kalau saya sudah beli kemarin 15.700 sampai 16.000. Karena ini sangat kecil ya, teman-teman, menurut saya sangat kecil. Kalau melihat di track recordnya sangat kecil. Belum tentu terjadi. Gitu ya. Belum tentu terjadi. Kalau ini sudah dinaikin dulu, ya tidak terjadi. Kalau sudah dinaikin dulu tidak terjadi. Nah, caranya untuk DCA gimana? Kalau ini berarti kan belum masuk nih, makan kui ya. Berarti kan kamu belum masuk. Kalau menurut saya kalau belum masuk, sebaiknya tunggu tanggal 13 atau 14. Seperti yang dibahas tadi, balok-baloknya itu muncul, baloknya adalah ini, merah dan hijau lebih panjang lah. Saat itulah beli no. Nah kalau trap di sini kan ya minimal modalmu bisa mbok tarik toh, ini margin no. Udah no. Ya toh. Dari sini ke sini itu 3.000 sampai ke ini 8.000 ya toh. 15, 16 dari 87, 18.7 kan 2.700 naikannya. Berarti sebenarnya sudah bisa take profit margin. Kalau cara saya bagaimana mengatasi kondisi kebingungan seperti ini, simple sebetulnya. Saya mengunci dengan teknik seperti ini teman-teman, TPM. Jadi kan pembelian di sini nih ya, ringmu umpamanya 16.000 sampai 15,5 sampai 16.000, 16.4 lah gitu ya. Terjadi penaikan di sini yang itu apa? TPM aja, take profit marginmu aja. Kalau seandainya terjadi benang ini ya, balok-baloknya tidak kuat seperti ini, kenapa? Tujuannya kenapa di TPM? Karena kalau seandainya terjadi di 13.000, kalau dia sampai short di bawah ini, beli no ini sebenarnya sama kok. Nanti kamu di sini di bawah ini sama. Uangmu di sini sama di sini sama. Loh kok bisa gitu? Lah ini kan kamu take profit margin 2.000. Penurunan di bawah 2.000 mbok sama aja toh. Kurang sedikit, minus lebihan sedikit. Nah, nanti mbok beliin di sini TPM-mu, ngangkatnya begitu naik sedikit aja itu kamu sudah margin. Kerasa sekali. Itu cara saya. Jadi TPM ini mengunci kegalauan saya secara psikis di bawah ini, saya kunci. Take profit margin ini di sini untuk mengunci kalau ketika dia down lagi di bawah. Kalau teman-teman perhatikan, saya beli kemarin di sini, saya sudah take profit marginan di sini. Makanya saya tidak kena dimit gitu, enggak lah. Gimana mau kena dimit? Wong saya sudah take profit margin kok. Dia turun di bawah ini, saya beli lagi. Jadi saya rugi, tidak rugi, mau turunnya segini ini loh, saya tidak rugi kok. Ini malah sudah naik, sudah take profit lagi. Gitu, itu cara saya. Terus kalau umpamanya, jadi rajin, kita harus rajin take profit margin di tengah badai seperti ini. Ini ngunci-ngunci aja sebenarnya. Gitu ya. Sudah nangkap makan kui? Yuk tanya lagi, siapa yang mau tanya lagi? Jadi kalau teman-teman yang di long term lebih baik dikunci. Karena kenapa kok lebih baik dikunci? Jangan sampai kan kita tidak ngerti apakah di sini ini sudah harga bawah. Kalau seandainya di sini ini 15.600 500 kemarin kan saya dapatnya 15.700 sama 16.000. Seandainya dua harga itu sudah tidak bisa ketembus lagi,
ndak mandol ke bawah lagi, minimal kan saya sudah ndak itu, sudah margin terus. Jadi saya ndak ketinggalan harga. Tujuannya untuk simpan harga grosir ini. Oh mana om, saya suka metaverse. Oh iya siap, oke mana ya. Metaverse itu disimpan SLM ya boleh. Jadi metaverse ini bagus untuk long term. Jadi nanti kalau dicicil aja, kalau untuk BTC itu sebenarnya jangka panjang ya. Harga saat ini menurut aku ya nanti sornya terakhir itu menurut aku itu sudah kalau teman-teman beli sekarang pun sampai punya di rate sampai 13.000 sebenarnya ya enggak mungkin rugi ya. Rugimu kecil ya. Karena apa? Orang sekarang biaya mining 17.000 tekor. Orang yang biasa miner mesti ngerti. Tekor sudah. Kan mereka ya tidak mau rugi loh. Mereka sudah itu holdernya BTC semua loh, yang miner-miner itu. Ya ini kalau nanti terjadinya koreksi, nah ini gini, berita bagusnya gini, Bang siapa? Tadi yang tanya mana siapa? Bang Onadio ya. Moga-moga aja Mana sama Sandbox sama Gala, saya tidak tahu Gala masih bisa hidup seperti setauku dulu. Dia itu melawan arah, produk yang melawan arah. Kalau ditanya panggungnya tepatnya kapan? Sebenarnya panggungnya itu besok juga termasuk panggung. Ketika reaksinya marketnya bergejolak itu nanti ada di pumpnya. Nah itu produk-produk yang memiliki karakteristik butuh panggung di tengah down. Itu karakternya biasanya punya Doge, Shiba, Mana, Sandbox. Itu karakteristiknya gitu-gitu. Gala kalau masih ingat loh. Itu seperti itu. Dia melawan arus. Moga-moga aja itu termasuk dia melawan arus. Saat ini biasanya ada yang dipanggungkan di tengah semua dam, ada yang dipanggungkan. Tidak tahu tapi yang dipanggungkan yang mana. Nah permasalahannya di situ. Nah kalau untuk Mana ini selama kamu punya DCA di sini tidak masalah 0,35. Karena ini adalah toyibnya. Sifatnya dari toyib yang candlenya hijau gini, ini akan ke golden ratio tujuannya. Panduannya gitu aja. Kalaupun dia terjadi koreksi di sini, ini wajar. Nanti kalaupun bocor dia tidak akan full block. Biasanya ekor panjang tapi tidak full block. Jadi diemin aja. Tujuannya dia akan kemana? 0,62. Itu target terdekatnya untuk Mana. Gitu ya. Jadi kalaupun nanti koreksi 0,36 lagi. Jadi kalau mau beli, nah ini susahnya kalau yang produk-produk ini yang biasanya kadang dibuat pump itu kita susah. Kadang mereka cuma melawan arus. Nanti dia cuma di sini toh. Takutnya di sini gitu. Nanti naik lagi. Bisa. Nah itu tergantung karakteristik. Kalau sudah biasa melihat Mana, kalau saya dulu pernah melihat Sandbox, itu karakteristiknya gitu. Yang lain pada down gitu ya, dia cuman di sini mau munggah lagi gitu. Seperti memang disengaja seperti itu. Nanti nunggu momentumnya aja bersamaan. Ya, gitu ya kurang lebih. Untuk Mana tungguannya adalah 0,36 lah, itu harga terbaik kan. 0,37 saya wani ya. Gitu. Bodi aja masih berani. 0,73. Tapi bisa jadi dia langsung ya di pump dulu bisa. Ya, Pak, lah betul itu Phantom barang FTM. Ya kalau yang masih ingat-ingat lah, itu mereka rata-rata yang dipanggungi produk-produk, lah cari yang produknya itu bagus.
Ya produknya bagus, kalau Phantoman bagus, Sandbox bagus, mana bagus. Teman-teman cari yang projectnya bagus itu enggak apa-apa. Menurut saya gitu. Miner kapitulasi kayaknya sudah. Saya sudah. Miner kapitulasi itu sebenarnya sudah cicil tapi kan enggak ngomong. Termasuk ini aja, ini di sini bisa di Isa itu ini nih miner, mereka bayar posisi itu loh. Kemarin ada suku bunga, barang suku bunga kan mereka diutangin mining itu. Jadi kalau sudah ke pojok ya mau tidak mau dijual, tapi bertahap dia. Tapi menurut saya dia tidak mungkin mau rugi-rugi banget. Ini sudah parah kalau dia jual lagi. Karena biaya mining ini lambat laun semakin mahal. Loh kok semakin mahal? Karena pecahannya semakin sedikit dapatnya. Nah bayangin aja besok itu dari 3 juta jadi 3.000 we. Dari 3 juta jadi 3.000 apa gitu hitungannya, ada Satoshi apa kurang itu, tapi dari 3 juta sampai jadi 3.000 ada di itu. Kalau lihat di pembayaran halving BTC nanti akan muncul itu track recordnya semua kebaca semua, bisa teman-teman pelajari tentang halving, itu gampang sekali gitu. Phantom ya, oke Phantom itu, nah FTM ini juga termasuk produk yang oke ya, bisa manggung, mungkin bisa dipanggungkan, bisa. Karena di tengah seperti badai seperti itu tetap ada yang manggung. Biar apa? Marketnya bergairah. Biasanya memang ada, karena kalau enggak sepi semua, nyenyak kayak kuburan nanti. Ya bisa naik, bisa. Nah ini kalau dilihat ini kan kemarin sideway gitu ya, tapi ini kan malah dinaik no, itu kan aneh semua. Merah ini hijau di. Nah ini karakteristik yang akan dinaikkan. Karena apa ini itu terus lah. Sedangkan ini ditarik terus, ini teman-teman perlu perhatikan. Saya pernah bahas tentang yang model gini ini. Nah ini ternyata terjadi kembali. Ketika ininya tidak mau, ini kan kemarin kalau belok, ya ini beda ceritanya. Dia akan kesini lagi. Tapi kalau sudah metenteng gini, dia tidak mau turun, ini bisa dinaikkan. Karena apa? Dia nanti di sini, cuman ini karena ininya terlalu jauh, takutnya tergantung ini kenceng deh. Kalau dia kenceng dia akan narik. Tapi kalau dia tidak kenceng ya sideways. Nanti nunggu ini. Itu toh. Karena dia tidak mungkin turun terlalu jauh. Kalau lihat di posisinya gini berarti tidak mungkin terlalu jauh, karena dia tendang lagi ke atas. Berarti cuman menunggu ini narik ini, dia nendang ke atas, narik belok ini loh, 2 hari ini loh kemarin gitu ya. Nah itu perlu diperhatikan. Jadi gini teman-teman, benang ini punya nyawa, nanti teman-teman akan ngerti lambat laun gitu ya. Oh iya toh gitu. Nanti teman-teman akan tahu, feel-nya akan dapat. Oh kayak gini toh caranya. Karakteristik benang itu tuh gitu. Saya suka ngamati benang, suka. Buat saya seni gitu. Inilah trading dan seninya. Ya. Kemungkinan kalau dia naik, ya tidak tahu ini mau dinaikkan seberapa lagi, ini tergantung besok toh. Kalau ini naik baloknya gede-gede ya bisa. Ya berarti dia salah satu yang dipanggungkan, yang kita bahas dari tadi. Ada produk-produk yang dipanggungkan, kan kita tidak ngerti, random. MA-nya MA7, MA25, MA99. Om BTC harga berapa ya? Pasti bukan bull trap. Gini,
Kalau untuk saat ini makan kui itu, kalau kalau saya secara pribadi saya nanti nunggu ini balok ini. Itu sekitar area tanggal 14 moga-moga atau 15 sudah muncul dua balok ini. Jadi baru ambil. Kalau enggak, menurut saya masih ada koreksi. Sampai karena ini kan mau FOMC. FOMC 13-14. Biasanya tanggal 10 sampai tanggal 13 itu akan ada koreksi. Lebih baik belinya setelah FOMC. Oh ya SLM ya, oke. Lali sampai SLM. Nah ini tergantung SRP, SLM ini. Karena ini anaknya selalu ngintel. Nggak tahu kalau sekarang hasil SLM ya SLM. Dia naik enggak banyak ya. Tapi di down lebih berat. Wah, lagi orang ini. Wah, remuk ini. Remuk ini. Apalagi ditambah berita fatnya itu ya, Coinbase-nya itu ya, Coinbase-nya mau delisting ya. Ini hati-hati loh. Ngopi dulu Mas Wan. Iya, ini aku jahe rempah kok pakai ya, bukan kopi. Soalnya masuk angin terus. Aku enaknya tadi beli di sini kan ada itu jahe rempah, enak sekali itu 9.000 gitu ya. Tapi mantap sekali jahe rempah di tempatku itu. Bener. Separohnya itu ampasnya jahe-jahe aja sama jahe ada temulawak kayak itu. Mantap lah. Ya, ngopi dulu biar. Ya, makasih. Jadi ini saya takutnya, iya takutnya itu gini nih. Ini saya dipantau aja. Kalau saya itu menghindari. Saya ngomong terus terang ya. Saya tuh orang yang kalau ada beritanya rada ke koin-koin gitu ya, ada listing apalagi sekelas Coinbase gitu ya. Nah itu biasanya ada reaksinya. Marketnya tetap tidak bisa dipungkiri. Walaupun mungkin sudah ada konfirmasi dipantau aja. Kalau SLM ini kan lebih berat daripada SRP. Kalau turun, kalau dilihat dari kenyataannya itu lebih berat dia sudah bocor. Ini sebenarnya sama dengan BTC, posisinya ya mungkin yang bisa mbok jadikan tahanan. Ini sesuai dengan candle aja ya, terlepas dari berita-berita FAT ini nanti reaksinya seperti apa saya kurang tahu. Tapi kalau di sini ini sebenarnya tan toyibnya sudah muncul juga. Di sini adalah tahanan toyib gitu ya. Mungkin harga 0,078 itu menjadi harga terbawahnya dia. Kalaupun dia menjadi koreksinya mungkin nanti di sini pun itu tidak masalah. Seandainya terjadinya koreksinya sampai seperti ini pun tidak masalah. Yang penting yang perlu mbok lihat ini dua balok ini muncul enggak. Kalau dua balok ini muncul ya udah bullish. Itu. Karena ini tujuannya ke golden ratio. Dua ini bisa memandu kamu ke golden ratio. Tinggal dia membentuk W aja atau tidak. Kalau dia tidak membentuk W biasanya kan gini toh. Nah, gitu. Naturalnya gitu. Kenapa koreksinya masih dikit? Iya, karena BNB ETH itu perlu itu ya. Karena setahu saya itu dulu gini. Jadi karakteristik yang produk-produk yang punya power di belakangnya itu biasanya itu di maintain secara harga. Dia dinaikin dulu. Dia tahu gejolaknya akan gini. Biar nanti terjadi koreksi, nanti itu natural dan tidak terlihat terlalu gede. Itu namanya di maintain harganya. Jadi dia memang style. Bagaimana untuk itu berarti produk itu bagus. ETH, BNB biasanya gitu.
itu biasanya di maintenance matic. Nanti kan pantauannya kan kurang lebih seperti itu. Gawang itu loh yang ini kenapa TKO dinaikin dulu kemarin? Ya karena salah satunya adalah biar tidak sampai drop dan hilang. Kalau teman-teman pengen tahu itu ya TKO itu ya bayang no. TKO ini keunggulannya apa juga? Ini tak bocor. Koin TKO ini apa? Aku sampai ngomong gini ya. Lah iki sampah-sampahku tak konversi buat TKO toh gitu. Jadi koin sampah. Tapi kenapa dia di itu? Ini salah satu maintenance-nya. Karena belakangnya BNB, tidak bisa terpungkiri. Jadi dia tidak mau jadi debu. Caranya gimana? Dia maintenance. Dinaikin dulu. Nah, berarti ini punya uang untuk memaintain ini. Ini bayangin loh, ini 017 jadi 038 loh. Ini 100% lebih loh. Dia naik gitu. Turun. Bang kalau dari analisis abang biasanya kemungkinan turun. Ya gini, kalau turun yang paling mendekati hampir turun itu pasti tanggal 10 itu sudah gejolaknya gede. Sabtu itu loh, dan ini mungkin bisa sideways nanti hijau merah biasa gitu ya. Jadi kalau ini hijau merah biasa, karena apa, di sini itu ruang galau. Jadi nanti besok dihijauin lagi boleh, tidak apa-apa. Terus dimerahin lagi, nunggu waktu aja sampai mana, sampai sini. Karena ini natural ya teman-teman. Jadi FOMC itu sebelumnya, kalau teman-teman masih ingat semua ya, rekam jejak itu lihat nanti di tanggal-tanggal FOMC, bedah sendiri ya. Terlihat semua tanggal FOMC 2-3 hari sebelum FOMC atau 5 hari sebelumnya itu merah semua, hampir rataan koreksi merah. Jadi itu natural, itu bukan paus teman-teman, itu retail. Jadi ini koreksi ringan. Iya, jadi tidak dinaikin dulu, betul. Dinaikin bisa, jadi dinaikin dulu ya bisa. Nanti kalau mamanya dinaikin dulu, areanya berapa ya? Kemungkinan maksimalnya bisa jadi di 18 ini. Di sini bisa. Belum tentu juga turun langsung ya, tapi potensinya kalau sudah melihat di sini aja tidak mampu dia, ini perlu jadi pertimbangannya di sini. Kenapa kok saya melihat bahwa tidak mampu? Karena di sini itu di 17.500 itu dia tidak mampu untuk menjebol gitu. Dan 17.500 ini adalah support di sini. Ini akan jadi resistnya. Dan di sini terbukti dia tidak bisa jebol, berarti dia memang turun. Ini kemungkinan besok merah beberapa hari sampai sekitar ini kan perlu waktu sebentar toh. Ini tanggal 6, besok tanggal 7 hari lagi. 7 hari lagi untuk sampai 15.400 itu sangat realistis. Sampai 16.000 sangat realistis. Itu sangat natural sekali. Tidak apa-apa, bisa itu bisa lihat di YouTube lauk-lauk. Nah ini salah satu yang tidak melihat dengan global, berarti Bang T. Jadi Bang T coba lihat kembali penjelasan saya di YouTube, itu semua global, downloadan murni dari sini, tidak ada yang diedit sedikit pun. Nanti lihat secara global. Nanti saya
menjelaskan dengan seperti ini. W ini. Beneran saksinya teman-teman yang di sini semua. Kalau sudah toyib di sini, dia akan ke ini, tapi momentumnya tetap nanti akan di sini. Jadi jangan sepatah-patah, nanti jadi tidak nangkep dengan sempurna. Ini malah kita itu sudah nunggu ini semua. Gitu. Jadi itu ya Bang tadi ya T itu ya. Coba dilihat lagi. Lihat lagi, dipahami dulu. Jadi nanti bisa itu baru itu komen nanti itu lebih komplit ya. Satu aku tak akan cek ya bentar. Temprem 1 jam. Temprem 1 jam itu apa? Temprem 1 jam galau nanti takutnya. 1 jam itu nanti takutnya galau. Nggak bisa mbok baca sempurna. Wong 4 jam itu kadang mis-mis kok. Nih lihat nih. Jadi bacamu sulit takutnya. Ada yang polanya bisa dibaca, ada yang jadi sulit karena ini kalau teman-teman ya lihat di 1 jam ini sudah ngacak ya sebenarnya ya. Udah bayangin aja ini bualong naik turun kayak gini, ini kita gerubak gini ya bisa, tapi gini ya teman-teman, ini momentumnya loh tahu-tahu turun makbek langsung gitu, jadi nanti susah. Sedangkan ini 1 jam, berarti ini orang ini harus standby. Kenapa saya tidak suka pakai template 1 jam? Karena saya mau investasi tapi saya tidak mau stres. Tujuannya itu, saya mau investasi tapi template yang saya mainin itu sudah 1 minggu, nanti 2-3 hari isa profit. Contoh ini kalau teman-teman nih tadi ya tak jelasin sekalian ini. Jadi kemarin kita kan beli di Toyib ya, beli di Toyib ini ya. Nah kalau beli di Toyib margin dah, ya margin dah ya. Coba bi, ini margin, nah ini kan take profit margin TPM kamu di sini. Baru gini neng di. Kalau terjadi koreksi ya koreksinya kan di sini. Nanti dibeli lagi take profit marginmu di sini. Karena tujuannya dari Toyib ini akan memandu di Golden Ratio. Ya kalau nanti di Golden Ratio tidak ada ekor-ekor panjang lagi merah kayak di sini, tidak trap seperti ini, ya berarti lanjut ke atas. Biasanya ditandai dengan apa? Ditandai oleh balok ini. Ini balok hijau di balok merah. Ini balok merahnya lebih kecil, ini lebih gede. Dan nanti kalau ini namanya bottomnya. Moga-moga ini muncul. Kalau ini muncul berarti uptrend. Sampai kapan? Bisa jadi kalau kita melihat rekam jejak
di bulan Juli di bulan 2000 di tahun 2018 berarti teman-teman akan bullish karena ini tahun ini seperti tahun 2018 2 tahun sebelum halving. Nah, kalau menurut track recordnya tanggalnya adalah 16 Desember 15 16 Desember setelah FOMC dia naik sampai Juli itu. Terus apa yang menarik dari Desember itu juga mengalami penaikan pada Desember tanggal 18 Desember di tahun 2019. Dari Desember dia naikkan sampai Februari. Kenaikannya dari sini ke sini 60-50%. Jadi dua catatan ini menjadi penting. Desember pertengahan 15 sampai 18 Desember itu adalah momentum kenaikan. Dan tergantung jaraknya itu bisa sampai Februari atau Juni seperti yang di 2018. Tapi berarti momentum ini sangat berharga menjadi panduan kita untuk ke depan gitu. Mbak indakan dono bocil ora ngerti anggar nerocos. Berarti dolanmu kurang adoh Dik. Sinau sik Dik. Dibaca dulu, dilihat dulu, baru itu ya, nanti memalukan diri sendiri. Pak info Toyib, loh, Toyib sudah selesai kemarin. Ini take profit margin kita. Ini kan Toyib di sini harganya Toyib 15.500. Jadi kalau teman-teman nanti nunggunya itu ya 15.500 sampai 6 nanti akan koreksi. Menurut saya akan koreksi pada sampai tanggal 13 itu koreksi. Kita tidak tahu apa dinaikin dulu terus koreksi. Kemungkinan koreksi paling bisa terbaca ya mungkin ya tanggal 10 tuh mulai terasa. Sabtu itu terasa sekali. Sabtu sampai Selasa kan 10, 11, 12, 13 ya Selasa, Sabtu sampai Selasa depan itu terasa sekali. Apakah ini mau diturunkan mulai dari sekarang kecil-kecil ya bisa. Biasanya kalau lihat di gini ini sudah konfirmasi dia paling tidak bisa lebih dari ini. Kalau ini besok jadi kayak gini ya berarti tidak bisa lebih dari ini harganya. Kemungkinannya kecil sekali itu bisa nembus di area ini. Kalau sampai dia seperti ini loh ya, bentukan besok pagi jam 7 sangat kecil sekali nembusnya karena sudah kelihatan. Apakah ETH bisa ke 1K 1000 ke 1000 bisa bukan tidak bisa 1071. Tapi kalau dia dinaik lah kembali kan gini. Bentar biar tidak nanti salah persepsi ya. Ini bacaan seperti ini. Kalau seandainya ini tidak dipam dulu, ini kita sudah bahas. Dia akan kemana? 1151 atau ke 1080. Nah, tergantung yang mana yang dia mau buat bottomnya ini yang mana. Ini kita tinggal nunggu toh. Nunggu bottom.
Iya, negara narik pajak buat kripto ya, kita bayar kripto. Gede loh pajak kita ini, makanya disayang. Bener, kripto itu disayang, beneran. Aku ngomong terus terang. Yang Bapepti yang itu ya, maksudnya yang Bapepti kan berarti bayar pajak semua toh, jelas toh, ya toh? Disayang di negara ini. Pira disayang, wong tinggo itu apa pemasukan negara kok. Kenapa aku ngomong kripto itu disayang? Itu di Bali itu B20. Yo yang menjembatani negara. Kan asetnya gede lah itu. Bu Sri ada di video TikTokku itu. Iya tadi Alek itu jawabannya kamu lihat di video TikTok itu Bu Sri Mulyani itu berkomentar apa tentang kripto, pajak negara dari kripto itu berapa gitu. Nah itu kamu baca dulu baru nanti kamu merenung, baru nanti boleh komen. Saya ngawur-ngawur lah kan malu sendiri. Ya kalau untuk ini tidak usah masuk dulu teman-teman, tidak usah. Kadang gini ya teman-teman, nanti muncul hijau gitu ya, teman-teman langsung girang gitu, jangan. Karena saat ini saya harus ngomong terus terang, koreksinya itu hampir cenderung terbentuk. Ya kamu orang bodoh loh Bim. Nah buat apa dijual. Nah, kalau itu kan ada kemungkinan kecil gitu ya, naik ada tapi kecil sekali. Berapa? 10%. Bisa naik terbang ini buat saya, menurut saya itu terbang ke sini 10% toh. 90% ya koreksi dulu membentuk bottom dulu. Kalau itu keyakinan saya loh ya, itu seperti itu gitu loh. Udah kok enggak buat jual enggak, karena memang saya trading dengan pola seperti ini. Buat saya psikis itu penting, lebih penting daripada margin. Karena psikis itu susah buat dapat. Daripada galau di tengah bingung. Thank you Bang Arci. Bingung di tengah malah ke ulti ya Bang Arci. Kata Bu Sri seger ya betul. Kayak digebyur banyu esok ya. Ya gitu ya teman-teman, sudah jam 12 sih. Apalagi nih, sudah cukup gitu ya menurut saya teman-teman semua ya. Kalau untuk ETH ya sama reaksinya BTC ya seperti ini. Ingat-ingat teman-teman, ya kita kan masih itu ya live terus gitu. Paling ya nanti kita tunggu aja, betul enggak nanti di 15-16 itu. Makasih Om. Ya sama-sama, semoga bermanfaat ya. Gitu ya teman-teman, sudah malam, besok harus kerja ya. Indonesia suka ilmu, take profit selalu. Terima kasih semuanya buat yang sudah support, baik secara tap-tap maupun support gift buat Bang Arci, Bang Ona ya, Bang Calvin, Ponic Beauty, Bang Sopo, juga untuk Pak Edi, juga Makan Kui ya. Untuk semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, Bang Adade juga ya, lauk-lauk ya, Bang Leonardo ya. Ya. Selamat malam semuanya. Take profit selalu, sehat selalu. God bless you all.